Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas kalian. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh PJJ atau daring. Ya. Pembelajaran PSBJ PGRI kelas 7. Ya. Sebelum dimulai pembelajaran ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk melanjutkan di pertemuan yang kemarin yang masih di bab 1 ya, Bapak tampilkan untuk kelas 7 ya. Untuk kelas 7 ya, masih di bab 1 di pertemuan ke-4. Peran kaum pelajar dan guru dalam memperjuangkan kemerdekaan. B. Organisasi guru pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ya. Kompetisi dasarnya menunjukkan peran kaum terpelajar dan guru dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bab 1, perjuangan guru dalam mencapai kemerdekaan. Nah, di sini Bapak akan ditambahkan yang di kemarin, kaum terpelajar dalam guru memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi guru pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Para pejuang mengusir kaum penjajah. Ya. Jadi minggu kemarin Bapak hanya menyebutkan nama-nama para tokoh atau pahlawan yang berasal daerah. Ya. Yang pertama Sultan Agung berasal dari Mataram. Yang kedua Sultan Agung Tirtayasa berasal dari Banten. Yang ketiga Unjung Surapati berasal dari Bali. Yang keempat Trunojoyo berasal dari Madura. Terus yang kelima, Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta atau Jawa Tengah. Terus yang keenam, Tuanku Imam Bonjol berasal dari Padang atau Sumatera Barat. Teku Umar berasal dari Aceh. Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar atau dari Sulawesi Selatan. Yang 9, Sultan Babullah berasal dari Ternate. Yang terakhir yaitu 10, Patimura berasal dari Maluku. Itulah 10 pahlawan yang mengusir kaum penjajah. Tetapi mereka tidak akan berhasil, ya. Terus ada lagi sekolah-sekolah pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ya. Ini ada sekolah khusus untuk anak-anak Belanda atau European Select School, ILS, ya. Ini hanya untuk anak-anak bupati, dan bidana yang dapat terima di ILS. Sekolah dasar berbahasa Belanda atau Holland Inland School atau IS hanya anak asisten bedana atau camat, mantri-mantri dan kepala sejat dapat diterima di IS. Sekolah kelas 2 atau Inland School yaitu sekolah untuk anak pegawai bawahan yang tidak boleh masuk di HIS dan ILS. Ya. Nah, di samping itu ada sekolah-sekolah yang diberikan oleh misi dan zending pada bagi pribumi. Jadi ada tingkatan nih. Ada namanya Mulo Mer Benefit Leger Underbis setingkat dengan SMP. AMS Alif Middle School setingkat dengan SMA atau sekarang SMK. Itu sekolah-sekolah pada Hindia Belanda. Nah, di samping itu ada kaum tokoh atau pahlawan gagal dalam mengusir kaum menjadi sebab itu ada 3 sebab. Yang pertama, perlawanan masih bersifat kedaerahan dan tidak bersatu serempak melakukan perlawanan. Yang keduanya, pasukan kalah dalam persenjataan dan kalah dalam strategi perang. Yang ketiganya, penjajah Belanda selalu menjalankan politik adu domba atau DPD it impera. Ini ada 3 kegagalan kaum tokoh
pahlawan kita dari berbagai daerah karena masih disebabkan 3 sebab. Ada yang keempat, sekolah guru pada masa Belanda. Ini ada sekolah guru, sekolah desa diambil dari tamat sekolah kelas 2, kursus selama 2 tahun untuk guru SD. Kursus guru bantu yaitu tamat kelas 2 yang 2 tahun sambil mengajar. Karena sekolah menerima tamat sekolah kelas 2 tidak dididik selama 4 tahun. Quick School atau sekolah raja mendidik PHS selama 4 tahun. Progress Quick School diambil dari tamatan Quick School mahir berbahasa Belanda, itu sekolah pada Hindia Belanda. Nah, ada lagi organisasi pada masa Hindia Belanda. Ada namanya PGHB, yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda. PGB, Persatuan Guru Bantu. PNS, Perserikatan Alma School. KSB, Quick School Board. SOB, School Auxiliary Board. PGD, Perserikatan Guru Desa. PGAS, Perserikatan Guru Ambak School. HKSB, Ogre Quick School Board. NIOG, Nederland Indisch Onderwijs Genetops. Ya, itu organisasi guru pada masa Belanda. Ya. Oke, untuk tugasnya ya seperti biasa dikirim ke Google Classroom ya dengan kode-kode yang seperti ini ya, sesuai dengan kelas masing-masing ya. Untuk tugas jadi catat di buku catatan, lantas dikirim ke atau langsung kirim ke Google Classroom ya. Jadi Bapak cukup sekian, jangan lupa ayo lakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya. Jadi Bapak cukup sekian ya. Akhirul kalam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.